dengan intention. Ini membuka kebersamaan kita smart listener di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pagi ini sesuai dengan judul lagunya, ini juga yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini ya, berkaitan dengan intention. Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung, semangat pagi. Satu hari atau mungkin 2 hari menuju bulan Ramadan ya, kita menunggu hilal ini ya. Gimana kalau Anda cek hati Anda, intentionnya Anda begitu ya terkait Ramadan ini? Apakah karena memang sebuah kerinduan atau ada terselip di sana ingin mengumpulkan pahala saja? Oke, nanti kita akan bicarakan itu bersama-sama. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Berwarna biru sama ini kita. Iya. Oke, jadi sudah siap nih kira-kira 2 hari menuju Ramadan ya Pak Betul. Arfan ya. Betul, Oke. kan bulan Ramadan ini kan juga adalah bulan untuk memurnikan niat Mbak Ola. Betul. Ya, jadi harus kita selalu awasi tuh niat kita sebetulnya apa tuh. Puasa itu sebetulnya karena Allah atau karena pingin diet gitu. Atau pahala ya, nggak salah juga sih Pak Arfan kalau mau Boleh juga diet. lah ya. Gitu. Baik, Pak Arfan, sebentar sebelum kita mulai lembaran-lembaran tentang topik kita, mari kita coba ke lagu dulu gitu. Ini kan sebenarnya lagu lama ya, tapi dari bagian-bagiannya lagu lama dari Justin Bieber ya maksud saya. Di bagian mana Pak Arfan ingin memberikan penekanan? Atau jangan-jangan semua bagian ini baitnya memang bagus ya? Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini lagu dari Justin Bieber mengenai niat dia kepada istrinya gitu. Ya, jadi dia menyampaikan kepada istrinya bahwa dia bilang begini, picture perfect, you don't need no filter. Kamu ini sudah sempurna, sudah nggak perlu dihias lagi. Ya, kalau foto itu udah nggak perlu pakai filter lagi, dia bilang. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Ya, kamu itu cantik, membuatku tergila-gila, seakan membunuhku. Shower you with all my attention. Memanjakanmu dengan segala perhatianku. Ya, these are only my intention. Jadi dia ingin mengatakan bahwa niat dia kepada istrinya itu hanya untuk membahagiakannya gitu. Ya. Kemudian dia bilang, show out to your mom and dad for making you. Aku berterima kasih kepada orang tuamu yang telah melahirkanmu. Standing ovation, they did a great job raising you. Aku ucapkan selamat kepada mereka yang telah membesarkanmu dengan baik. When I create, you are my muse. Ketika aku sedang berkarya, kamulah inspirasiku. Ya. These are my only intention. Ini adalah niatku. Jadi berkali-kali dia katakan, niatku itu hanya untuk membahagiakanmu, kalau aku memberikan pujian kepadamu, semata-mata untuk membuatmu bahagia. Itu aja. Itu yang namanya intention dari Justin Bieber, Mbak Ola. Oke, baik. Niat ini akan mempengaruhi perilaku lah nantinya gitu. Betul. Ini akan kita bahas ya. Ya. Oke. Smart listener kita mulai ngobrolin ini ya. Nah, Anda boleh dong sharing nih karena ini ngomongin soal intention ya, niat begitu. Sharing kepada kami atau berbagilah dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Kami tidak minta Anda untuk membagi yang lain-lain, hanya berbagi tentang niat Anda ya. Memasuki bulan Ramadan ini apa niat terdalam yang kayaknya tuh udah benar-benar Anda, kasarnya kan orang suka bilang, apa sih yang Anda niatin gitu? Apa sih yang kamu niatin gitu selama ini? Karena rasanya bulan Ramadan ini tentu sangat lebih spesial lagi gitu ya dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Kenapa? Karena kita tiba di sini gitu ya setelah melewati 2 tahun berturut-turut pandemi COVID-19. Silakan Anda boleh berbagi ya dengan kami di YouTube di kanal Smart FM atau juga melalui WhatsApp di 0812 11 12 959, sekali lagi di 0812 11 12 959, atau juga bisa Anda chat kami melalui YouTube kanal Smart FM, Facebook, dan juga Jux Music karena Anda bisa live chat di sana. Pak Arfan, saya nggak berani bertanya dulu gitu ya karena tersisa 1 menit sebelum kita jeda. Takut nanti kepotong. Nah, sekali lagi kita akan sambung nanti bahasanya di sesi berikutnya, di part yang kedua begitu.
Tapi kami informasikan juga kepada Anda karena kemarin banyak yang bertanya, Mbak, ini kalau kami dengerin program di pukul 00 sampai 05, kok nggak bisa melalui perangkat tertentu misalnya begitu ya. Nah, itu karena tidak di-relay di daerah begitu ya. Jadi itu hanya dari Jakarta. So, Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming ya di www.radiosmartfm.com atau Anda juga bisa dengarkan kami melalui Jux Music. Jadi karena program 00 dan sampai 05 itu tidak di-relay di daerah, jadi tidak semuanya hanya dari Jakarta, Anda bisa dengarkan melalui perangkat tersebut ya, atau melalui FM radio kalau Anda ada di seputaran Jakarta dan sekitarnya. Kami jadi sesaat, tetap bersama kami. Smart Happiness. Bahagia dalam situasi yang menyenangkan tentu saja mudah. Itu terjadi secara alamiah. Anda tidak perlu belajar happiness untuk hal ini. Tapi bagaimana dengan bahagia di saat yang sulit dan penuh tantangan? Nah, tentu saja banyak orang yang tidak bisa. Bahagia yang seperti ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Anda perlu belajar happiness dari Arfan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness. Ikuti Happiness in Difficult Times, sebuah workshop terbaru dari Arfan Pradiansyah yang akan memberikan Anda 3 tools untuk tetap bahagia dan produktif di era pandemi yang penuh tantangan. Segera daftarkan diri Anda dan tim ke ILM di 0812 12345 949, 0812 12345 949. Happiness in Difficult Times, 3 cara untuk bangkit di masa sulit. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, kita ajak Anda untuk mulai membahas mengenai intention atau niat begitu ya. Nah, ini kenapa sih kita bicara tentang niat, tapi kita sering mempertanyakan itu ya. Tapi ada yang kemudian di awal mempertanyakan, udahlah nggak usah ngomongin niat, toh yang penting kelihatan dari perbuatannya, ya kan? Tapi ada orang-orang yang sangat peka dan sensitif bisa merasakan perbuatan itu adalah sebuah apa ya? Kayak topeng begitu, karena bisa ngerasain kayaknya niatnya nggak begitu deh. Nah, mari kita coba tanyakan kepada Pak Arfan ya. Pak Arfan, kalau begitu mana yang lebih dulu, bahwa perbuatan mempengaruhi niat atau niat ini akan mempengaruhi perbuatan begitu, Pak Arfan? Very good question, Mbak Ola. Pertanyaan bagus sekali ya. Awal dari semuanya itu adalah niat dulu.
Niat itu kan adalah alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Niat itu adalah motivasi yang paling dalam gitu. Kenapa sih kita melakukan itu gitu? Karena segala sesuatu itu yang baik itu tidak akan menjadi baik kalau niatnya nggak baik gitu. Ya, misalnya saya memberikan pujian gitu. Memuji orang itu baik nggak, Mbak Ola? Baik. Kelihatannya. Ya. Gitu ya. Tapi ternyata ada orang yang memberikan pujian untuk menjerumuskan gitu. Iya kan? Dipuji terus biar dia tambah nggak paham mengenai dirinya, biar dia melakukan kesalahan itu terus berulang-ulang, akhirnya dia akan terjerumus. Gitu kan? Tapi kan bentuk tindakannya kan adalah memberikan pujian yang kelihatannya baik gitu. Tapi yang menentukan baik atau tidak berarti apanya tuh, Mbak Ola? Alasannya kan? Kenapa saya memberikan pujian? Biar dia tambah terpuruk, biar dia tambah nggak sadar diri, biar dia tambah terjerumus. Udah. Kalau ada masukan feedback for improvement, jangan kasih tahu dia. Dia harus dibikin senang hatinya, kasih aja yang baik-baik aja. Gitu kan? Jadi yang menentukan kita itu adalah alasan kenapa kita melakukan sesuatu gitu, Mbak Ola. Itulah yang namanya intention, niat. Oke, the reason behind begitu ya, Pak Betul, Arfan. betul. Oke, tapi kan banyak yang berpikirnya atau banyak yang kemudian mengcounternya dengan ya bicarakan sesuatu yang tidak terlihat gitu, karena pada akhirnya yang akan ditangkap oleh panca indera kita, mata gitu ya, pendengaran gitu kan, Pak Arfan, itu kan adalah sesuatu yang terlihat dan bisa terdengar. Sementara kalau intention itu kan nanti kita tanya ya kepada Pak Arfan ya, intention itu sebenarnya ada di sebelah mana begitu. Tapi sebelum ke situ gitu, ya itu counternya adalah kalau dari yang tadi Pak Arfan sampaikan, toh kan itu nggak kelihatan ya, ngapain kita bicarakannya nggak kelihatan gitu, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Pertanyaannya juga, siapa bilang orang tidak bertanya-tanya mengenai kebaikan kita gitu. Iya benar. Ya benar. kan? Iya. Kalau misalnya gini, Mbak Ola, ada orang yang berkenalan dengan Mbak Ola, kemudian mau nraktir makan siang. Iya. Itu baik apa enggak? Baru berkenalan ya? Baru Ya. berkenalan ya? Ya, Ya baru oke lah. berkenalan. Ya sepintas itu terlihat baik. Mau ditraktir makan siang. Ya, mau ditraktir makan ya. Iya kan? Tapi kan Mbak Ola bertanya-tanya enggak? Ini maksudnya apa ya sebenarnya ya? Dia mau apa ya sebenarnya ya? Bertanya-tanya enggak itu? Iya. Pasti bertanya-tanya. Itu. Ya. Kita bertanya-tanya, kita selalu bertanya-tanya. Bahkan kita selalu bertanya-tanya, Mbak Ola. Selalu mempertanyakan niat orang sebenarnya. Walaupun niat itu tidak bisa dilihat gitu. Karena kita jauh di lubuk hati kita, dan kita tidak perlu belajar ilmu apapun ya, Mbak Ola ya. Tidak perlu belajar ilmu happiness, tidak perlu belajar psikologi. Tapi setiap orang itu sudah dikaruniai oleh Tuhan itu antena gitu ya, radar gitu ya, untuk mempertanyakan ketulusan seseorang gitu. Kalau ada orang yang menolong kita kan kita selalu bertanya, ini sebenarnya ini tulus apa enggak? Ketika kita bertanya ini tulus apa enggak, kan sebetulnya yang kita tanya adalah niatnya kan. Dia nolong saya kenapa nih gitu? Apakah karena dia hanya menjalankan pekerjaannya, atau dia sungguh-sungguh ingin membantu saya, membuat saya sukses, atau dia sebetulnya ingin kamuflase saja di depan saya gitu. Sebetulnya dia musuhin saya di belakang. Di belakang saya dia sangat giat untuk menjelek-jelekan saya kemana-mana. Tetapi untuk menutupi itu, di depan saya, dia berperilaku baik, manis, seolah ingin menolong, membantu gitu. Yang ingin saya katakan adalah, itu adalah embedded di dalam diri setiap orang gitu. Sebuah radar yang selalu mempertanyakan ketulusan orang lain. Walaupun kita tidak bisa mengatakan hal itu ya, karena kalau kita katakan, orang akan ngomong, ayo ini suuzon nih, suuzon gitu. Jadi itu tidak pernah diomongin. Ya. Karena kalau kita omongin nanti kata orang suuzon gitu. Maka kita simpan di dalam hati. Tapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai kepercayaan, ya trust level kita dengan orang lain, trust level itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya ketulusan itu. Trust level sangat dipengaruhi oleh dugaan kita akan niat orang terhadap kita. Oke. Itu, Mbak. Ya. Pak Arfan, saya percaya dan ya saya percaya ada kalimat yang mengatakan, dan saya percaya kalimat ini yaitu bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan.
Ini Betul. dalam ilmu fisika gitu ya. Energi tidak bisa dimusnahkan, dia hanya berubah bentuk gitu. Jadi artinya kan niatan itu kan kalau dijabarkan ternyata itu adalah juga sebuah energi gitu ya. Dan Betul. Sangat, dia Pak. ya Ya. dia hanya berubah bentuk, dan orang-orang yang peka, yang sensitif itu bisa bisa merasakan itu gitu ya. Nah, tadi Pak Arfan mengatakan bahwa itu setiap orang bisa memilikinya, nggak pakai perlu belajar happiness pun tuh sudah ada gitu kan. Ya. Nah, benarkah bahwa setiap orang bisa merasakannya? Kok ada gitu orang yang mohon maaf ya Pak Arfan ya, ketipu gitu Iya, kan, iya. kejebak kayak sekarang nih banyak yang kejebak penipuan investasi bodong dan sebagainya. Itu seperti apa tanggapan Pak Arfan? Ya, kalau tertipu itu kan berarti percaya secara jangka pendek kan. Percaya tapi hanya jangka pendek kan. Gitu ya. Dan yang namanya tertipu itu kan kadang-kadang karena kita memang orang yang bersangkutan memang kurang peka gitu. Bukan tidak peka ya, kurang peka. Kurang peka. Sebetulnya Oke. sudah ada bisikan dalam hatinya. Ya. Ini benar apa enggak ya gitu. Cuman ada tarik menarik kan antara keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan keinginan untuk berhati-hati gitu. Itu kan ada tarik menarik, tapi saat itu dimenangkan oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu yang lebih dominan pada saat itu gitu. Tapi kan kemudian ujungnya kan ketahuan juga gitu ya. Ujungnya kan pasti akan ketahuan juga, karena ketika kita bicara mengenai niat, betul seperti kata Mbak Ola, niat itu adalah energi, Mbak, betul. Dan energi itu memang tidak terlihat ya, tetapi bisa dirasakan gitu energi itu. Ya. Energi itu bisa dirasakan gitu, Mbak Ola. Ya. Jadi niat orang misalnya talk show kita pada pagi hari ini ya. Ini sebetulnya kita talk show ini niatnya apa sih gitu. Itu kan tidak ketahuan gitu ya, tidak bisa dikatakan, tapi orang bisa membaca kan. Ini niatnya untuk mencerdaskan bangsa gitu ya, atau untuk menginspirasi orang, atau sekedar untuk promosi misalnya gitu ya. Ya. Itu kan orang tidak bisa mengatakan itu, tapi orang bisa melihat itu. Dari bagaimana kita melakukan talk show ini, bagaimana misalnya keseriusan kita, itu kan orang bisa menduga gitu. Oh, ini nih sebetulnya maksudnya ini nih sebetulnya gitu. Tanpa kita harus mengatakan itu, Mbak Ola ya. Oke, baik. Kalau begitu sebenarnya Pak Arfan, niat itu atau intention itu berada di mana sih gitu ya? Di pikiran gitu kan? Di dalam hati kita begitu, atau di sebelah bagian mana gitu Pak Arfan, di ruang terdalam kita ini? Ya, itu ada di dalam pikiran kita yang paling dalam, Mbak Ola. Ruangan yang paling rahasia gitu, kalau saya ingin mengatakan begitu. Ruangan yang paling rahasia gitu. Ya. Karena memang tidak ada yang betul-betul, tidak ada satu orang pun yang bisa tahu gitu. Sampai soulmate kita, pasangan kita saja tidak akan pernah tahu itu. Sebetulnya niat kita yang terdalam itu apa gitu. Itu adalah sesuatu yang kita sembunyikan rapat-rapat, jauh-jauh di dalam hati sanubari kita, dan hanya antara kita dan Tuhan saja sebetulnya yang tahu itu. Sehingga sebetulnya orang yang paling bisa menjadi hakim terhadap niat kita itu adalah diri kita sendiri, Mbak Ola. Jadi orang lain itu tidak bisa menjadi hakim gitu ya. Misalnya kenapa seseorang misalnya memutuskan sebuah kebijakan misalnya ya. Ini kebijakan ini diputuskan ini sebetulnya untuk masyarakat luas atau hanya untuk menguntungkan segelintir orang. Nah, kan itu nggak ada yang tahu kan. Tetapi yang paling tahu, yang paling bisa menilai itu adalah dirinya sendiri gitu. Jadi hakim yang paling jujur, hakim yang paling benar itu adalah diri kita sendiri sebetulnya. Yang bisa menilai niat kita gitu. Karena kalau orang lain menilai niat kita, kita akan dengan gampang mengatakan ini suuzon nih gitu. Ya. Gitu, Mbak Ola. Ya. Pak Arfan, saya sering mendapatkan kalimat itu tuh Pak Arfan. Ketika misalkan saya coba mempertanyakan gitu ya, mengkritisi gitu ya. Terus ya dengan berbagai alasan tentunya kenapa saya bertanya demikian. Saya suka nih diingetin oleh rekan saya gitu ya, rekan yang sangat dekat sekali begitu. Dia mengatakan hati-hati loh, jangan seuzon loh gitu. Ya betul, ya. Waspada boleh tapi jangan seuzon. Terus setelah saya pikir-pikir, apa bedanya gitu ya seuzon dengan waspada? Dia sama-sama adalah sebuah kewaspadaan kalau menurut saya. Nah, Pak Arfan boleh tolong dibantu yang benar itu apa gitu, bahwa
seuzon itu tidak boleh, waspada boleh, atau sebenarnya ini keduanya adalah saudara kembar begitu, Pak Arfan? Terima kasih banyak, Bola. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi seuzon itu kalau kita mengatakan itu gitu. Kalau kita mengatakan itu, apalagi menyebarluaskan itu menjadi sesuatu yang negatif gitu, Mbak Ola ya. Tetapi yang namanya kepercayaan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita bikin gitu. Nggak bisa kita atur. Yang namanya kepercayaan itu kan istilahnya trust is earned, ya, not given. Trust itu kan harus diraih, bukan diberikan gitu. Ya. Trust itu kan beda sama cinta ya. Kalau cinta itu kan unconditional, nggak ada syarat-syaratnya. Mau orang itu jahat, mau orang itu seperti apapun, kita tetap harus mengasihi orang lain. Nggak ada syaratnya. Itu namanya unconditional. Tapi kalau trust itu kan ada syaratnya. Ada syaratnya. Saya percaya apa enggak ya sama orang ini ya? Itu nggak bisa dibikin gitu. Itu hanya bisa terjadi karena sebuah proses interaksi dengan orang itu yang tidak memberikan rasa nyaman buat saya gitu, Mbak Ola. Jadi itu sesuatu yang bersifat alamiah saja kalau saya tidak percaya sama orang. Cuman ketika saya menyebarluaskan itu kepada orang-orang yang tidak ada kaitannya, nah itulah yang namanya seuzon. Tapi kalau saya simpan di dalam diri saya sendiri, atau kita hanya bicara dengan sekelompok orang yang terbatas gitu ya, ya itu nggak ada masalah buat saya gitu. Oke, ya, baik. Pak Arfan, kita sambung ya bahasanya nanti di part yang berikutnya. Banyak yang mengatakan bahwa intention yang kepekaan untuk menangkap intention itu ada berkaitan dengan gender ya. Sebagai contoh, kanon kabarnya begitu ya. Perempuan lebih peka, makanya antenanya lebih menyala-nyala kalau ada melihat ada apa gitu ya. Kalau misalkan mungkin partner bisnis begitu dari pasangannya, kayaknya ini enggak deh gitu ya. Lalu dia mengatakan tapi nggak bisa menjelaskan. Pak, nanti kita bahas ini. Very good question. Ini bagus sekali pertanyaannya. Di sesi berikutnya ya, Pak Arfan ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami dan kami mengundang Anda bisa pergunakan YouTube di kanal Smart FM untuk berbagi tentang intention Anda, boleh dalam cerita ya, tentang intention Anda dalam memasuki bulan Ramadan, khususnya buat Anda yang menjalankannya tentu. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Smart Happiness. Bahagia dalam situasi yang menyenangkan tentu saja mudah. Itu terjadi secara alamiah. Anda tidak perlu belajar happiness untuk hal ini. Tapi bagaimana dengan bahagia di saat yang sulit dan penuh tantangan? Nah, tentu saja banyak orang yang tidak bisa. Bahagia yang seperti ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Anda perlu belajar happiness dari Arfan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness. Ikuti Happiness in Difficult Times, sebuah workshop terbaru dari Arfan Pradiansyah yang akan memberikan Anda 3 tools untuk tetap bahagia dan produktif di era pandemi yang penuh tantangan. Segera daftarkan diri Anda dan tim ke ILM di 0812 12345 949, 0812 12345 949. Happiness in Difficult Times, 3 cara untuk bangkit di masa sulit. Smart Listeners, wujudkan mimpi Anda dalam membangun bisnis, sekaligus menciptakan momen berharga bersama keluarga, tinggal dan beraktivitas di kawasan The Zora Commercial, yakni Dai Kanyama. Dai Kanyama, bangunan 3,5 lantai yang bisa dimaksimalkan sesuai kebutuhan, lengkap dengan area terbuka di setiap lantai, serta rooftop untuk acara spesial Anda. Semua unit dilengkapi fasilitas berstandar Jepang dan dibangun dengan material berkualitas. Nikmati promo Early Bird The Zora Commercial Dai Kanyama. Dapatkan free IPL selama 1 tahun ke depan, special benefit and business incentive, gratis internet, syarat dan ketentuan berlaku. Nantikan kehadiran Ultimate Produk Residential. Periode promo 22 Maret sampai 21 April 2022 dan tersedia pilihan cara pembayaran sesuai kebutuhan. Hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora @daikanyama_id, kunjungi www.thezora.com dan Facebook The Zora's Residence BSD City. Jadi tunggu apa lagi?
Ayo, segera booking unit Anda sebelum kehabisan. The Zora Beauty of Balance. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Listener dan sahabat yang bergabung, Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga pagi hari ini Anda juga punya niatan yang sama ya dengan kami ya. Ingin terus diisi gitu ya ruang terdalamnya ya, supaya semakin lagi menjadi the good human begitu. Terus kami juga berkunjung ke Banjarmasin, Balikpapan, kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Kemudian kita beralih ke Surabaya, Yogyakarta, kemudian juga Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Saya pun ingin menyapa Anda yang bersama-sama dengan kami melalui Jux Music ada di Sampit ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian di 0 km yang kelak akan menjadi ibu kota yang baru Indonesia gitu ya. Terus kemudian saya ingin menyapa Anda di Dumai, kemudian Anda yang ada di Purwokerto, di Cirebon, ya di Demak, terima kasih sudah bergabung. Itu kota-kota yang saya nggak sebut sebagai jaringan resminya Smart FM, tapi Anda bisa mendengarkan kami ya dimanapun mempergunakan Jux Music. Kemudian saya juga ingin menyapa ada Ima tadi ya yang mengatakan sedang di Hong Kong. Nah ini mendengarkan kita dari sana ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan kalau ada di antara Anda yang mungkin juga sedang ada di luar Indonesia mendengarkan kami, mendengarkan program Smart Happiness di pagi ini, boleh dong ya sharing dan update kepada kami. Saya tadi lempar pertanyaan ya Smart Listener, kalau Anda cek-cek begitu ya hati terdalamnya Anda begitu, apa sih niatan terdalam Anda ya dalam menjalankan puasa Ramadan di tahun ini? Pasti dong ya ada yang terselip lebih dari hanya sekedar bahwa ini adalah momentum-momentum agama begitu ya di dalam tiap tahunnya. Pasti ada yang berbeda nih. Silakan Anda boleh sharingkan itu ya ke 0812 11 12 959 kalau melalui WhatsApp atau juga melalui perangkat sosial yang tadi saya sebutkan, media sosial yang tadi saya sebutkan. Jux Music boleh Anda pergunakan, YouTube di kanal Smart FM bisa Anda pergunakan, Facebook juga bisa Anda pergunakan. Pak Arfan, kita sambung lagi bahasannya. Sering dikatakan bahwa kayaknya ini saya ingin mempertanyakan ini gitu. Apakah ada kaitannya dengan gender ya Pak Arfan ya? Karena konon antenanya perempuan katanya lebih tajam gitu ya, sehingga bisa menangkap intention yang ada di sekitarnya begitu. Nah itu bagaimana tanggapan Pak Arfan? Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Secara umum bisa dibilang begitu, secara umum ya. Bahwa wanita itu kan lebih mementingkan perasaan gitu ya. Sementara pria lebih mementingkan pikiran gitu. Secara umum bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi kalau lebih mementingkan perasaan berarti akan selalu menebak gitu. Ini sebetulnya ini benar apa enggak ya gitu ya. Selalu dirasa-rasa gitu. Jadi bukan berdasarkan data kadang-kadang ya. Jadi seringkali saya sama istri saya itu contohnya gitu. Istri saya dengan sangat gampang gitu ketika ketemu orang nih ya langsung mengatakan kayaknya aku nggak percaya deh sama dia gitu. Terus saya tanya, data kamu apa gitu? Karena kan saya ingin jadi orang yang objektif kan, gitu ya. Kalau nggak ada data, nggak ada fakta, nggak ada peristiwa apapun, nggak ada kejadian apapun, ya apa masalahnya gitu? Kenapa saya harus nggak percaya sama orang itu gitu? Nah, walaupun, ini kalau saya mau jujur nih, Mbak Ola ya, walaupun dalam hati kecil saya sebetulnya juga saya mengiyakan apa yang dikatakan oleh istri saya. Jadi emang bener nih kayaknya emang orang ini nggak bisa dipercaya. Sebetulnya saya mengiyakan gitu. Iya. Cuman saya nggak mau ngomong begitu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa tidak ada fakta, tidak ada data, tidak ada
dasar apapun untuk mengatakan itu. Gitu. Jadi saya selalu menunggu gitu, selalu menunggu sampai interaksi berlanjut dan seterusnya, kemudian ternyata terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh istri saya itu benar. Jadi kan dia selalu bilang, I've told you gitu. Saya ngomong apa kan dari awal kan, cuma saya bilang, iya betul sih. Sejujurnya saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kan kita nggak boleh begitulah sama orang. Itu kan namanya suuzon, saya bilang gitu kan. Kita kan harus lihat datanya dulu, faktanya dulu, dasar-dasarnya dulu, baru kita bisa nggak percaya sama orang gitu. Jadi sebetulnya sih saya sama istri saya itu sama aja sebetulnya gitu. Cuma saya lebih gengsian gitu ya untuk mengatakan sesuatu itu benar sebelum saya melihat ada bukti-bukti dulu gitu. Saya pingin dilihat sebagai orang yang objektif gitu. Kira-kira gitu. Saya pingin dilihat sebagai orang yang nggak seuzon gitu. Sehingga saya harus menunggu bukti dulu, dan seringkali telat Mbak Ola, udah kejadian gitu, baru kemudian saya mengatakan omongan istri saya itu benar gitu. Kira-kira begitu. Jadi secara umum sih sebetulnya sama saja ya, pria dan wanita itu sama saja menurut saya. Tapi kalau wanita tuh lebih berani mengatakan bahwa aku ngerasa begini nih gitu. Nggak ada gengsinya untuk ngomong gitu kan. Aku ngerasa nih kayak gini nih. Ya saya tanya buktinya apa, yang nggak ada buktinya, aku cuma ngerasa aja gitu. Nah kalau saya sebagai pria tuh merasa gengsi gitu untuk ngomong begitu. Karena saya akan dilihat sebagai orang yang nggak objektif, nggak punya data, nggak punya fakta, asal ngomong dan seuzon gitu. Oke. Kayaknya itu ya ini mohon maaf kalau tolong dikoreksi kalau salah ya Pak Arfan. Rasanya sih itu common terjadi ya. Artinya secara umum laki-laki akan lebih terdorong oleh dorongan maskulinnya untuk tidak mudah mengatakan iya gitu ya. Hanya karena itu tadi ada suara atau istri mengatakan demikian begitu. Tapi begini Pak Arfan, kalau tadi saya sempat tanya kepada Bapak gitu ya, niatan itu sebenarnya ada di mana sih di pikiran. Tapi kemudian ini dari ceritanya Pak Arfan begitu ya, Pak Arfan mengatakan gitu, ada sih suara gitu ya dari hati yang terdalam begitu yang juga mengiyakan gitu. Kalau begitu posisinya niatan ini di pikiran, apa fungsi suara hati itu terhadap si intention? Nah, suara hati sama hati nurani nih sama nggak nih posisinya untuk memberikan sinyal kepada si pikiran kita itu, si intention itu, Pak Arfan? Silakan, Pak. Very good question. Bagus sekali pertanyaan Mbak Ola. Jadi sebetulnya kalau kita bicara hati itu, hati juga adalah pikiran kan sebetulnya gitu. Jadi pikiran itu kan ada yang namanya IQ, itu adalah yang kaitan dengan kecerdasan. Ada yang kaitan yang namanya EQ, emotional quotient, itu kaitan dengan kecerdasan emosi. Itu kita bicara mengenai feeling dan sebagainya. Nah yang ketiga yang namanya spiritual quotient, itu berkaitan dengan kecerdasan spiritual. Itu yang sering kita sebut dengan istilah hati itu. Atau kolbu gitu ya. Kalau yang lebih tepat sebetulnya adalah kolbu gitu. Nah, kolbu itu ada di mana? Ya di dalam pikiran kita. Jadi itu ada fakultas-fakultas di dalam pikiran kita. Ada kaitan dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, suara hati dan sebagainya itu ada di kecerdasan spiritual gitu. Nah, sebetulnya yang namanya niat itu apa sih? Niat itu adalah bagian dari kecerdasan spiritual. Yang kita sembunyikan jauh-jauh, kita kunci rapat-rapat di dalam lubuk hati dan sanubari kita gitu. Di kolbu kita sebetulnya itu. Di dalam kolbu kita gitu. Yang hanya kita yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Dan kecenderungan kita adalah cenderung menyembunyikan itu gitu. Karena yang namanya kalau perbuatan kan nggak bisa disembunyikan ya. Perbuatan kan sudah terang benderang ya. Tapi kenapa kita melakukan itu sebetulnya rahasianya ada di situ Mbak Ola. Karena orang yang namanya niat itu ada 3 Mbak Ola. Yang pertama itu yang namanya malicious intention. Itu niat jahat. Itu namanya niat jahat. Yang kedua yang namanya selfish intention. Nah itu selfish intention itu adalah niat hanya untuk kebaikan diri sendiri. Jadi self-serving agenda untuk melayani diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik itu, kalau menurut saya ya paling banyak tuh adanya di sini nih sebenarnya. Kalau kita melakukan kebaikan tuh paling banyak sebetulnya, ini kan untuk kepentingan kamu juga. Ini kan semuanya untuk kepentingan kita gitu, bukan untuk kepentingan orang lain. Walaupun kita selalu mengatasnamakan customer,
Ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, kita bilang gitu ya. Ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Padahal sebetulnya itu ada di nomor 2 nih, self-serving atau selfish intention. Intention, niat yang hanya untuk kepentingan diri sendiri sebenarnya. Bahkan mungkin kepentingan orang lain itu nggak ada sama sekali sebenarnya gitu. Nah, yang ketiga itu yang namanya good intention. Itu yang namanya niat baik. Apa itu niat baik? Ketika kita berniat untuk melayani sesama gitu. Nah, tetapi ini yang sangat susah karena selalu niat untuk diri sendiri itu selalu ikut gitu Mbak Ola. Kita pingin melayani sesama nih, tapi selalu niat baik, niat untuk diri sendiri itu, terus gue dapat apa gitu? Saya dapat apa nih? Itu selalu ada di setiap manusia ya, kebanyakan manusia. Karena itu yang harus kita pastikan, bukannya nggak boleh gitu. Niat untuk kepentingan diri sendiri bukannya nggak boleh, tapi pastikan dalam kalau persentasenya itu 100% gitu ya. 51% gitu ya, itu adalah untuk orang lain. 51%. Kalau mau untuk diri sendiri, ya harus di bawah itu. 49% untuk diri sendiri. Gitu. Ya. Tapi 51% itu untuk orang lain. Ya. Itu Mbak Ola. Jadi ketika kita berniat untuk orang lain, sebetulnya ya, kalau berniat untuk orang lain, pasti diri sendiri itu masuk di dalamnya sebetulnya. Minimal ketika kita betul-betul menunjukkan bahwa kita ingin melayani orang lain, minimal ya, apa keuntungan yang akan kita dapatkan kalau kita mau melayani orang lain? Keuntungannya adalah trust level orang kepada kita meningkat. Jadi orang percaya bahwa oh ini orang ini bisa dipercaya. Nah itulah keuntungannya kita dapatkan. Gitu. Sehingga kalau nanti kita dipercaya, semua hubungan kita dengan orang itu akan lancar gitu. Kalau kita dipercaya oleh orang lain. Nah itulah keuntungan yang kita dapatkan kalau kita berniat untuk melayani orang lain, Mbak Ola. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, jadi artinya Bapak ingin mengatakan bahwa niatan kita kalau itu semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri, kok kayaknya justru tingkat keberhasilannya jadi semakin kecil juga. Sementara kalau niatan kita adalah untuk kepentingan banyak orang, itu tingkat keberhasilannya akan lebih besar begitu ya. Bukan tingkat keberhasilan, Mbak Ola. Oke. Tingkat kepercayaan orang kepada kita. Tingkat kepercayaan orang ya. Jadi artinya feedback dari orang kepada kita gitu ya, Pak Arfan. Kepercayaan orang ya. Kalau Mbak Ola melayani orang lain gitu betul-betul bekerja dengan penuh semangat, mengayomi teman-teman di Smart FM gitu ya, betul-betul niatnya adalah all out untuk membuat orang tuh growing gitu. Ya. Orang kan bisa menangkap itu kan? Ya. Dan orang akan tumbuh rasa hormat kepada Mbak Ola, tumbuh respect, tumbuh kepercayaan gitu. Nah, setelah kepercayaan, baru nanti ujungnya ada di sukses juga ujungnya. Oke. Tapi awalnya adalah trust level akan meningkat gitu. Ya, jadi artinya niatan kita mempengaruhi bagaimana orang merespon kita, gitu ya Pak Arfan? Bukan hanya merespon, Mbak Ola, percaya. Ya, trust itu lebih daripada respon. Ya, trust itu bagian dari respon. Oke, lebih dari respon. Tapi artinya sikap atau apapun yang akan dikeluarkan oleh orang lain itu sangat tergantung dari niat kita. Gitu nggak sih Pak Arfan? Ya, betul. Baik, Pak Arfan, kita bahas ini nanti di part yang berikutnya ya. Saya ingin bertanya, seberapa besar pengaruh dari intention kita? Tadi sebenarnya itu yang saya ingin gali ke Pak Arfan gitu ya. Seberapa besar intention kita ini mempengaruhi kalau kita punya planning ya, kalau kita sudah punya goals tertentu misalnya seperti di dalam bisnis dan sebagainya gitu. Kita akan bahas ini di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Mohon kami dibantu. Smart Listener, beberapa catatan dari Anda sudah masuk, nanti kami akan bahas di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Smart Happiness. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Bersama kami, mulai dari pukul 11 siang. Dimulai dari Smart Parenting di hari Kamis. Poinnya di situ adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab. Jumat, Smart Woman. Nah, kalau kita mengukur keberuntungan orang lain dengan keberuntungan kita, kebetulan gap-nya nggak sama gitu kan, atau kita jauh dari apa yang didapatkan oleh orang lain, kita tidak akan pernah puas gitu kan. Pastikan Anda menyimak Inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Smart FM Business and Inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan.
Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami ya. Dan kita sampai di penghujung acara Smart Happiness begitu. Sebelum kita ke WhatsApp, kalau ada mungkin pesan atau informasi yang Pak Arfan ingin sampaikan, silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Besok saya akan mengadakan workshop teman-teman semua ya, yang judulnya sangat provokatif, Happiness in Difficult Times. Nah ya, karena biasanya kalau difficult time berarti happiness-nya kan menurun kan, biasanya begitu kalau situasi sulit. Tapi kalau happiness-nya menurun, justru kita nggak akan pernah bangkit gitu. Nah, karena itu silakan teman-teman bergabung dengan saya di acara webinar kita besok, Happiness in Difficult Times, hari Sabtu, dari jam 9 sampai jam 12 siang. Kita akan bahas 3 tools untuk bisa bangkit di masa sulit, ya, dengan memanfaatkan happiness ini. Ya, silakan teman-teman menghubungi 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Dan kita akan ketemu besok ya teman-teman semua ya, di Happiness in Difficult Times. Demikian Mbak Ola. Baik, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung ya, saya coba mulai ini catatan atau respon dari listener yang sudah bergabung di kesempatan pagi ini. Saya ke Medan dulu, ada Pak Rudi nih ya. Pak Rudi, Horas, selamat pagi Mbak Ola, Pak Arfan gitu ya. Tentunya happiness banget nih ya dengan Ramadan kali ini gitu. Intensinya tentu bisa lebih baik menjalankan Ramadan. Kalau 2 tahun lalu was-was tuh kalau mau sholat tarawih gitu ya. Sekarang mudah-mudahan udah boleh sholat tarawih, mudah-mudahan sudah, ya. Iya, ya. Mudah-mudahan akan jauh lebih khusyuk lagi gitu. Bahkan bonusnya sudah ada plan untuk mudik nih jauh-jauh hari katanya. Oke, happy mudik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemudian kita beralih ke dari Medan, kita sedikit lompat ke Pontianak ya. Di sana ada Pak Setio ya, yang selalu katanya setia mendengarkan Smart Happiness setiap hari Jumat karena memberikan setia ya. Banyak memberikan pembelajaran gitu. Setuju dengan Pak Arfan tadi gitu ya, bahwa niat itu sangat mempengaruhi perilaku Pak Arfan begitu. Ya walaupun saya serupa dengan Pak Arfan, suka gengsi mengakui begitu, tapi saya harus juga mengakui sinyal dari istri nih kalau udah ngasih tahu gitu, saya biasanya akan lebih ekstra hati-hati Pak Arfan. Ya, betul. Ya, karena beberapa kali saya punya partneran bisnis seperti itu gitu ya. Saya di awal sangat antusias begitu, tapi begitu saya perkenalkan kepada istri, saya malah justru mendapatkan kenyataan yang berbeda. Tidak membuat saya sujud, tapi saya sangat jadi ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati, betul. Iya, betul. Terus kemudian ini ada komentar dari Mbak Mona yang bergabung bersama dengan kita dari Jakarta. Katanya sinyal perempuan sih nggak ada lawan Pak Arfan, katanya begitu. Setuju. Sih nggak ada lawan Pak Arfan gitu ya. Jadi sudah bisa merasakan atau membaca kalau ada niatan buruk dari pasangan gitu kan. Menurut saya ini anugerah tersendiri yang dikasih Tuhan kepada perempuan. Karena perempuan memang diciptakan sebagai penolong buat suaminya dan keluarga. Monggo Pak Arfan, boleh ditanggapi. Ya, silakan Pak Arfan. Ya, setuju ya Mbak Ola ya. Jadi memang niat ini memang menjadi ukuran gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu ukurannya adalah niat. Ya, jadi yang harus kita
luruskan dalam diri kita adalah setiap kita ingin melakukan sesuatu, pastikan niatnya apa nih sebetulnya. Kita harus analisa, kita harus selalu mengawasi gitu Mbak Ola. Kalau niatnya adalah untuk kepentingan diri sendiri, nah ini bahaya gitu. Bahayanya kenapa? Kalau bicara mengenai kesuksesan jangka pendek, mungkin kita akan lebih cepat mendapatkan kesuksesan jangka pendek. Sebelum orang itu sadar gitu bahwa yang kita lakukan ini sebetulnya bukan buat dia, tapi hanya buat kita sendiri. Selama dia belum sadar, kita akan mendapatkan kesuksesan. Tapi ketika dia sadar, kita akan kehilangan yang namanya kepercayaan gitu Mbak Ola. Yep. Jadi niat itu selalu kaitannya sama kepercayaan gitu. Dan kepercayaan itu kan adalah harta yang paling mahal harganya itu adalah kepercayaan kan. Jadi sebelum melakukan sesuatu yang baik ya, tanyakan kepada diri sendiri. Ini untuk kepentingan siapa nih? Jawab dulu itu, kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Ternyata ada dua-duanya. Oke, kalau dua-duanya oke. Kepentingan diri sendiri ada, kepentingan orang lain juga ada. Pertanyaan kedua adalah berapa persen? Gedean mana? Seringkali kita itu 90% untuk kepentingan sendiri, 90%. Untuk kepentingan orang cuma 10% gitu. Ada sih untuk kepentingan orang, ada sih. Bukannya nggak ada sih gitu. Tapi hanya 10%. Nah itu semakin besar kepentingan diri sendiri, semakin berkurang kepercayaan orang kepada kita. Gitu Mbak Ola. Karena nanti dari apa yang kita lakukan kan akan ketahuan tuh ininya. Action kita kan akan mencerminkan niat kita gitu. Jadi seperti contoh nih ya, ini saya ambil contoh yang agak beda sedikit. Misalnya Rusia kan menyerang Ukraina ya. Kemudian apa yang terjadi dengan Amerika Serikat? Amerika Serikat dari awal tuh sudah bilang gini, saya mengecam Rusia gitu. Itu Presiden Biden ya, saya mengecam Rusia, saya mengutuk Rusia gitu kan. Kemudian terjadi penyerangan juga oleh Rusia ke Ukraina. Kemudian Biden mengatakan, saya akan mengerahkan pasukan ke Ukraina. Wah, gitu kan. Jadi seperti biasa Amerika ingin dilihat sebagai pahlawan kan. Tapi pertanyaannya, sampai hari ini udah hari keberapa nih Rusia di Ukraina? Apa yang dilakukan oleh Amerika? Nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Artinya apa? Kelihatan kan sebetulnya niatnya apa ketika ngomong begitu itu niatnya apa? Untuk kepentingan siapa dia ngomong begitu? Hanya untuk kepentingan pencitraan gitu, bahwa saya adalah hero di dunia ini. Saya selalu berpihak pada yang dizolimi, gitu kan? Saya selalu ingin menegakkan keadilan di dunia ini. Nah itu kan yang disampaikan kepada dunia tuh bahkan. Tapi sampai hari ini katanya mau nurunin pasukan, katanya mau menyerang Rusia, nggak ada sama sekali udah. Jadi orang bisa menangkap nih. Oh sebetulnya niatnya hanya untuk ngomong saja, hanya untuk supaya tidak dibilang pasif, supaya tidak dibilang takut, gitu. Hanya untuk formalitas saja, gaya-gayaan saja. Nah itu Mbak Ola. Jadi kembali kepada talk show kita ini, kita harus selalu tanya, mau melakukan sesuatu, ini untuk siapa? Oke, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Oke, baik, nggak apa-apa. Tapi prosentasenya berapa? Nah, pastikan prosentase orang lain harus lebih besar. Minimal, saya melakukan ini untuk orang lainnya itu minimal ya 51%, minimal. Untuk diri sendiri 49%. Kalau bisa lebih besar lagi, misalnya untuk orang lain itu sampai 70%. Ada sih untuk diri sendiri, ada sih. Akui saja gitu. Jangan suka dikit-dikit ngomong ini untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Saya sih nggak dapat apa-apa. Jangan suka ngomong gitu. Itu ketika kita ngomong gitu, orang langsung nggak percaya Mbak Ola. Ketika kita ngomong ini saya melakukan ini semata-mata untuk bangsa dan negara, saya sih udah nggak punya kepentingan apa-apa gitu. Itu justru mengurangi kepercayaan orang kepada kita gitu. Jadi katakan saja sejujurnya, ini ada juga loh kepentingan saya, tapi kepentingan saya itu hanya 30%. 70% untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan tunjukkan itu. Karena yang namanya intention itu adalah energi yang akan tercermin nanti dalam semua tindak tanduk kita, Mbak Ola. Ya. Pak Arfan, kalau ini adalah energi yang akan terlihat gitu ya, tercermin dari tindak tanduk kita begitu. Apakah intention ini artinya seberapa besar dia akan sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah plan? Toh kita lihat ada juga gitu plan-plan yang kelihatannya itu hanya mementingkan diri sendiri berhasil tuh Pak Arfan gitu kan. Tapi justru yang kayaknya tadi seperti Pak Arfan katakan ya prosentasenya untuk orang lain jauh lebih besar nggak berhasil gitu. Nah, silakan Pak Arfan, apa tanggapannya? Betul Mbak Ola.
ketika kita fokus pada kepentingan diri sendiri, kita fokus untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu akan lebih cepat dapat, betul. Tuh ya. Betul, pasti akan lebih cepat sukses. Tetapi kita harus ingat, ada harga yang kita bayar. Harganya apa? Harganya adalah berkurangnya trust, berkurangnya kepercayaan orang kepada kita. Alah, ini sih untuk kepentingan diri sendiri, alah gitu kan. Ini cuma ngomong doang. Jadi secara jangka panjang kesuksesan kita akan tergerus, Mbak Ola. Karena kan kita tidak mungkin sukses tanpa bantuan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa sukses kalau orang sudah mulai tidak percaya kepada kita? Gitu. Jadi selalu itu yang selalu menggoda, Mbak Ola. Itu yang selalu menggoda. Kenapa? Lebih cepat sukses. Iya, lebih cepat. Tapi kan pinginnya kita kan langgeng gitu, sustainable gitu kan. Iya. Oke. Itu yang sulit. Jadi this is about trust, Mbak Ola. Ini masalah kepercayaan. Ya. Baik, Pak Arfan, rasanya kita butuh part yang kedua ya untuk membahas ini karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, kita mau tutup perbincangan pagi hari ini, Pak Arfan. Apa yang ingin Pak Arfan highlight? Karena tadi Pak Arfan mengatakan bahwa selalu ada kesempatan sebenarnya kita untuk memurnikan atau mempertanyakan gitu ya niatan kita yang terdalam itu sebenarnya apa begitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi sebelum saya lupa ya, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa ya untuk teman-teman kita ya di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Nah, caranya gimana? Itu tadi memurnikan niat, Mbak Ola. Oke. Memurnikan niat, karena mau puasa aja itu pagi-pagi sebelum sahur itu harus baca niat dulu. Ya. Karena ada tuh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ujungnya lillahi ta'ala. Jadi niat itu dibaca gitu. Supaya kita itu benar-benar masuk dalam pikiran kita, tertanam dalam otak kita bahwa saya puasa ini bukan mau diet, bahwa kemudian bisa menjadi alat untuk diet, ya iya gitu. Ya. Itu betul juga, tapi bukan itu niat saya gitu. Bukan itu tujuan utamanya ya. Niatnya adalah untuk mencari ridho Allah, itu aja gitu. Jadi mari kita manfaatkan bulan puasa ini sebagai bulan untuk memurnikan niat. Caranya gimana? Setiap Anda ingin melakukan sesuatu, tanya, ini untuk kepentingan siapa? Anda sendiri atau orang lain? Baik. Kalau jawabannya dua-duanya, tanya lagi, prosentasenya mana yang lebih besar? Ya. Itu. Oke. Baik, Pak Arfan, kita kunci perbincangan kita pagi hari ini. Selamat juga untuk Pak Arfan ya menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Semoga diberikan keberlimpahan kekuatan. Amin. Termasuk juga buat smart listener. Ya, kami pamit. Saya Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Be happy. Now. Oh. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.